Pernah kepikiran gak sih, kok kayaknya ada yang kurang pas sama pendidikan kita sekarang? Seolah-olah ada sesuatu yang penting banget yang udah hilang. Nah, kali ini kita akan bedah sebuah buku yang luar biasa, yang gak cuma nanya pertanyaan itu, tapi juga nawarin jawaban yang radikal. Sebuah peta jalan buat memanusiakan kembali cara kita belajar di zaman serba digital ini. Dan inti dari semua argumen di buku ini terangkum dalam kutipan yang dalam banget ini. Menurut Dr. Ea Nur Hasanah, pendidikan sejati itu bukan cuma soal ngapalin fakta, tapi soal keadilan kognitif, sebuah usaha buat mengembalikan martabat. Nah, ini jadi panggung buat semua yang bakal kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita ngomongin solusinya yang penuh harapan itu, kita harus hadapi dulu masalahnya. Dan ini bukan masalah yang kelihatan di permukaan ya. Ini adalah krisis yang sunyi yang terjadi diam-diam di ruang-ruang kelas di seluruh dunia. Di jantung krisis ini ada satu konsep yang kuat banget, hegemoni epistemik. Biar gampang, coba bayangin gini deh. Di dunia musik, cuma musik klasik Eropa yang dianggap musik beneran, sementara jazz, hip-hop, atau gamelan dianggap cuma suara-suara unik aja. Nah, itulah yang terjadi sama ilmu pengetahuan, di mana satu cara pandang dari barat udah jadi standar emas, dan akhirnya suara-suara lain jadi nggak kedengeran. Jadi, gimana benteng dominasi ini bisa berdiri kokoh? Buku ini nunjukin ada 4 pilar tak kasat mata. Pertama, solipsisme metodologis. Ini tuh keyakinan kalau cuma metode riset barat yang sah. Kedua, eksklusi ideologis, di mana pemikiran dari belahan dunia selatan cuma dianggap artefak budaya, bukan teori serius. Ketiga, ada bias anglofon, yang menilai pengetahuan berbahasa Inggris jauh lebih tinggi. Dan terakhir, arsitektur monokultural yang bikin kurikulum seolah-olah untuk semua orang, padahal akarnya kuat banget di tradisi barat. Semuanya ini menciptakan sebuah silo yang susah banget ditembus. Dan ini penting banget ya, ini bukan sekedar teori di atas kertas. Hegemoni ini punya dampak nyata yang bahkan bisa merusak. Yuk kita lihat dampaknya secara personal kemanusiaannya. Buku ini menyebutnya kerusakan kognitif. Ini adalah luka yang dalam yang terjadi waktu kamu masuk kelas dan nggak nemuin cerminan diri kamu, sejarah kamu, atau budaya kamu sama sekali. Ini bikin kita dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Kamu lepasin jati diri kamu buat diakui secara akademik, atau kamu pertahanin identitas kamu tapi berisiko dianggap nggak ilmiah. Kalau kerusakan kognitif itu luka personal, nah epistemisida luka buat kita semua. Istilah ini memang serem, artinya pembunuhan pengetahuan. Ini adalah proses penghapusan sistematis terhadap cara pandang lain, kearifan leluhur, pengetahuan ekologi lokal, tradisi lisan, semuanya dianggap nggak ada artinya, karena nggak cocok sama standar ilmiah ala barat. Dan hasilnya? Tragis. Para pelajar jadi merasa asing di rumah intelektual mereka sendiri. Tempat yang seharusnya jadi wadah buat bertumbuh dan berdaya, malah jadi sumber keterasingan. Ini kan kegagalan fundamental dari misi pendidikan itu sendiri. Oke, kita udah lihat masalahnya. Dalam banget ya. Tapi tenang, ceritanya nggak berhenti di sini. Buku ini bergerak dari kritik ke sebuah proposal yang berani dan penuh harapan. Sebuah solusi yang nggak nyari jawaban di masa depan, tapi justru berjangkar pada kearifan masa lalu yang luar biasa. Nah, yang perlu kita garis bawahi, ini bukan berarti kita anti teknologi atau anti modernitas ya. Sama sekali bukan. Kuncinya ada di kata sintesis. Jadi kita ambil inovasi modern, tapi kita dasarkan pada fondasi lokal yang kaya dan manusiawi. Menciptakan sesuatu yang jauh lebih kuat dan berdaya tahan. Dan pergeserannya ini fundamental banget. Coba deh lihat bedanya. Di mana paradigma barat ngelihat realitas itu terpisah-pisah dan bisa disederhanain, paradigma Nusantara justru melihatnya sebagai satu kesatuan yang utuh. Di mana yang satu menjunjung individualisme, yang satunya lagi menjunjung kebersamaan. Ini pergeseran dari logika yang lurus dan mekanis ke logika sistemik yang nggak linier. Dan yang paling penting tujuan sains bukan lagi cuma buat ngumpulin materi, tapi buat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi gimana sintesis ini bekerja? Ada 2 pilar utamanya. Di satu sisi ada kearifan kuno. Kita hidupkan lagi konsep kayak gotong royong, semangat kebersamaan, dan logika non-linear yang ada di pengetahuan ekologi maritim kita. Di sisi lain, ada teknologi modern, tapi dengan tujuan yang baru. Bayangin deh AI dipakai bukan buat menyeragamkan, tapi justru sebagai cermin epistemik, alat buat melestarikan dialek lokal dan nuansa budaya. Ini perpaduan brilian antara yang kuno dan yang super modern. Dan ini semua muaranya balik lagi ke ide awal kita, keadilan kognitif. Tujuan akhirnya bukan cuma sekedar nambahin kursi di meja diskusi, tapi sebuah pengakuan etis bahwa semua sistem pengetahuan itu setara dan semuanya punya hak buat dialog dan kolaborasi buat mecahin masalah-masalah rumit di dunia. Oke, teorinya keren banget.
Tapi prakteknya di kelas gimana? Kayak apa sih wujudnya? Yuk, kita intip ruang kelas masa depan yang dibayangkan oleh visi ini. Transformasinya ini wah revolusioner banget. Kita pindah dari hierarki yang PowerPoint sentris ke lingkaran cerita yang komunal. Komunikasi berubah dari ceramah satu arah jadi dialog. Ilmu pengetahuan bukan lagi ditransfer kayak barang, tapi diciptakan bersama oleh semua orang di ruangan itu. Dan yang terpenting, peran pelajar berubah. Dari konsumen pasif jadi produsen aktif pengetahuan. Dan inti dari pergeseran ini adalah penekanan pada dialog yang otentik. Di dalam lingkaran cerita ini, yang penting bukan cuma siapa yang paling jago ngomong. Justru, mendengarkan dengan sungguh-sungguh itu sama pentingnya. Ini menciptakan ruang aman di mana keterbukaan intelektual itu didukung, yang akhirnya mengarah ke kolaborasi yang sejati. Disinilah kita ngeliat teknologi dipakai dengan cara yang beda banget. AI bukan lagi mesin dingin yang bikin semua seragam. Sebaliknya, AI jadi alat validasi, sebuah cermin yang memantulkan kembali bahasa dan konteks budaya seorang pelajar yang justru memperkuat identitas mereka, bukan menghapusnya. Dan semua ini puncaknya ada di satu tujuan, pedagogi rasa memiliki. Bayangin sebuah ruang belajar di mana kamu nggak perlu ninggalin sebagian diri kamu di depan pintu. Sebuah tempat di mana kamu bisa jadi manusia seutuhnya. Dan di mana warisan budaya unik kamu nggak cuma dihargain, tapi juga dilihat sebagai pemicu penting buat inovasi. Nah, sebagai penutup, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar dari buku ini. Pertanyaan yang menantang asumsi paling dasar kita tentang kemajuan. Gimana ya dunia kita bisa berubah kalau warisan budaya kita itu bukan cuma sejarah yang dipelajari, tapi justru jadi kunci untuk membuka inovasi di masa depan. Potensi yang terkunci di dalam pertanyaan itu mungkin bisa mengubah segalanya.